Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 25 Oktober 2021, adalah Kasih Allah. Mari kita awali permenungan kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabdamu pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan menjadi landasan permenungan kita pada pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini sekali lagi menyajikan kisah penyembuhan pada hari Sabat yang dilakukan oleh Yesus. Hari Sabat selalu menjadi pusat kehidupan beragama orang Yahudi yang sangat dihormati dan dirayakan dengan setia. Hari ini mengingatkan mereka akan kisah penciptaan alam semesta oleh Allah. Setelah penciptaan, Allah kemudian menguduskan seluruh ciptaan dengan memberkatinya. Terdapat 2 hal penting dalam peristiwa agung tersebut, yakni 1. Allah menciptakan segalanya karena kasih-Nya kepada manusia, sebab seluruh karya penciptaan berujung pada kebahagiaan manusia. Seluruh alam disediakan Allah bagi manusia. Itulah ide di balik kisah Taman Eden pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Kedua, dalam kisah penciptaan terdapat penilaian baik untuk seluruh ciptaan lain dan terdapat nada superlatif, sungguh amat baik setelah Allah menciptakan manusia. Dengan penciptaan, manusia diproklamirkan sebagai makhluk yang paling dikasihi oleh Allah di antara seluruh ciptaannya. Spirit kasih Allah kepada manusia itulah yang ditekankan oleh Yesus dalam kisah penyembuhan seorang perempuan pada hari Sabat. Allah menciptakan dan menguduskan seluruh ciptaan karena cintanya kepada manusia. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dirasuk dan dirusak oleh roh hingga bungkuk punggungnya guna menjadikan kembali si perempuan sungguh amat baik.
Tindakan Yesus adalah sebuah tindakan restorasi, tindakan penciptaan kembali atau pembaharuan yang memungkinkan si perempuan berdiri tegak. Roh jahat dan dosa membuat si perempuan bungkuk, sakit, berdosa, tidak terberkati, minder karena terbebani atau berbeban berat. Sebaliknya, kasih Allah membuat si perempuan tegak kembali, normal, terberkati, sehingga ia memperoleh kembali statusnya sebagai makhluk yang paling agung atau sungguh amat baik. Berhadapan dengan kepala rumah ibadat yang gusar karena peristiwa penyembuhan tersebut, Yesus justru mengajarinya akan dua hal penting, yakni satu, Allah mendahulukan kasih di atas aturan kultis akan kekudusan. Allah dalam kerahimannya mau menyelamatkan manusia dengan cara luar biasa. Yang kedua, Yesus mengingatkan sang kepala rumah ibadat tersebut bahwa manusia lebih mulia dibanding kambing domba yang tetap diperhatikan oleh orang-orang Yahudi sebangsanya meski pada hari Sabat. Ini termaktub dalam ayat yang ke-15. Manusia adalah makhluk mulia secitra dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Maka harus diistimewakan, lebih diperhatikan dibanding kambing dan domba. Keberanian Yesus menyembuhkan si perempuan walau pada hari Sabat mau menunjukkan bahwa Yesus meletakkan aspek kasih dan kemanusiaan di atas tata aturan yang cenderung tidak manusiawi. Hal ini terjadi karena kasih dan cintanya kepada manusia, terutama bagi si perempuan yang miskin, sakit, tertindas, dan menderita. Inilah wujud nyata solidaritas Yesus kepada manusia. Tindakan penyembuhan ini juga merupakan undangan dan tantangan bagi kita untuk berbuat kasih kepada sesama kita yang paling membutuhkan bantuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menggugah kami pagi ini untuk menjadi utusan-Mu, mewartakan kasih dan penyelamatan-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.